Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Rayani Zarohak. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Project Data Warehouse dalam program Project Based Internship dari Rakamin bersama IDX Partners. Di sini terdapat latar belakang dari proyeknya, yaitu salah satu klien dari perusahaan IDX Partner yang bergerak di industri perbankan memiliki kebutuhan untuk membuat sebuah data warehouse dari beberapa sumber data yang berbeda yang tersimpan di dalam sistem mereka. Permasalahannya terdapat ketika mereka ingin mengekstrak data dari berbagai sumber, di mana terdapat 3 tipe data, yaitu file Excel, file CSV, dan data dalam database. Data ini nanti akan diekstrak secara bersamaan sehingga pelaporan dan analisis data mereka selalu mengalami keterlambatan. Di situ permasalahannya. Di sini saya membuat arsitektur ETL, di mana data arsitektur, di sini saya menggunakan konsep data warehouse medallion, di mana terdapat 3 layer, yaitu bronze layer, silver layer, dan juga gold layer. Dari data source yang tadi disebutkan terdapat file Excel dan CSV masing-masing, yaitu transaction CSV dan juga transaction Excel. Dan untuk sisanya yaitu berbentuk tabel di dalam database bernama sampel. Di sini terdapat 6 tabel nantinya, yaitu transaction, account, branch, customer, city, dan juga state. Data source ini nantinya akan di-load ke masing-masing tabel dalam bronze layer yang sesuai, di mana nanti di bronze layer ini akan dilakukan batch processing, full load, di mana data yang sebelumnya terdapat di bronze layer ini nantinya akan dihapus terlebih dahulu, dilakukan truncat, lalu kemudian akan di-insert datanya dari data source ke bronze layer. Di sini transformasi yang dilakukan yaitu data type standardization, dikarenakan file CSV dalam data type-nya, dalam date type-nya itu tipe data tanggalnya berbeda, tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nanti akan distandarisasi, akan dilakukan standarisasi pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti data yang sudah terdapat di bronze layer yang sudah di-load ke bronze layer ini nantinya akan dilakukan cleaning dan juga data enrichment ke dalam silver layer, di mana silver layer ini masih sama, dilakukan batch processing, full load yang dimulai dari truncat, kemudian insert data. Lalu data yang di dalam silver ini nantinya akan di-upload di-load ke gold layer, di mana di sini terdapat full load juga. Saya lupa menambahkan di sini sebenarnya terdapat batch processing juga. Lalu kemudian akan dilakukan delete dan insert, tidak truncat dan insert dikarenakan terdapat foreign key, jadi tidak bisa dilakukan truncat, sehingga foreign key-nya ini nanti harus di-disable terlebih dahulu, lalu kemudian akan dilakukan delete, lalu data yang sudah kosong di gold layer ini nantinya akan di-insert oleh data yang baru dari silver layer ini. Transformasi yang dilakukan yaitu data integration, nantinya data akan menyatu, lalu datanya akan dilakukan aggregation sesuai dengan kebutuhan, dan juga terdapat business logic. Business logic ini nantinya akan berupa store procedure, di mana store procedure ini nantinya akan disimpan di dalam gold layer. Adapun untuk data model yang digunakan di dalam gold layer ini yaitu berbentuk star schema. Untuk keseluruhan operasi ini nantinya akan dilakukan orkestrasi menggunakan platform Astronomer, di mana yang menyediakan Apache Airflow sebagai tools untuk orkestrasi data. Di sini terdapat data flow yang sudah sesuai dengan tadi data source-nya. Di sini transaction CSV akan di-load ke transaction CSV row di bronze layer, transaction Excel akan di-load ke bronze, transaction Excel row
dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian nanti akan di-load khusus untuk transaction ini, ketiga ini, di bronze layer nantinya akan disatukan, lalu akan di-sort datanya sesuai dengan ID transaction dari yang terkecil ke yang terbesar, nanti akan di-upload ke transaction clean, sehingga datanya nanti akan terurut dan juga akan dilakukan drop duplikat, di mana tidak akan ada data yang duplikasi. Untuk akun DBRow masih sama, hanya dipindahkan ke silver layer. Di sini juga dilakukan pengecekan drop duplikat seperti yang di transaction layer, seperti di transaction clean di silver layer. Lalu customer DBRow juga akan dilakukan drop duplikat, kemudian state DBRow, state clean, city DBRow ke city clean, lalu bronze DBRow ke branch clean. Di sini datanya yang terdapat di silver layer nantinya akan dikirim ke gold layer, di mana transaction clean ini nantinya akan diupload ke fake transaction, lalu kemudian akun clean-nya akan dimasukkan ke dim account, lalu customer clean, state clean, dan city clean ini nantinya akan dimasukkan ke dim customer, di mana nanti di dalam dim customer ini akan terdapat tabel dim customer, di mana kolom-kolomnya itu nantinya tuh akan dilakukan join. Di customer clean ini nantinya kan terdapat ID state dan juga ID city. Nanti di kolom itu akan dirubah langsung, direferensikan menjadi nama state-nya langsung dan juga nama city-nya langsung. Untuk branch screen masih sama, hanya diupload ke dalam dim branch. Untuk itu kita langsung saja coba terlebih dahulu di program Apache Airflow ini di dalam DAG-nya. Di sini datanya masih terdapat yang sudah dimasukkan, jadi kita harus lakukan truncate terlebih dahulu, dilakukan pembuatan ulang. Di sini saya sudah membuat DDL bronze-nya, di mana nantinya akan membuat tabel masing-masing untuk bronze layer. Jadi kode ini nantinya jika dijalankan akan menghapus data di dalam silver layer, kemudian akan dibuat datanya nanti tabelnya itu akan di drop terlebih dahulu, kemudian akan dibuat kembali. Jadi datanya otomatis akan terhapus dan juga akan membuat tabel yang baru. Kita execute dulu. Oke, lakukan yang sama juga ke silver dan juga gold layer-nya. Baik, mohon maaf sebelumnya karena ada urgensi, jadi saya stop dulu tadi rekamannya. Kita lanjut ke yang tadi. Di sini saya sudah melakukan pembaruan dari database-nya sendiri. Sudah menjalankan DDL Silver, DDL Bronze, dan juga DDL Gold. Setelah dijalankan, maka data yang berada di dalam database ini, di dalam tabel ini, nantinya akan terhapus dan akan dimasukkan untuk data yang baru. Di sini kita bisa cek bahwa datanya sudah kosong. Untuk silver layer, gold layer, dan juga bronze layer juga sudah kosong datanya.
Oke. Setelah itu kita akan langsung menjalankan ETL pipeline-nya. Di sini saya kasih beri nama yaitu ETL DWH pipeline, di mana prosesnya dimulai dari load bronze raw data, di mana untuk mengirimkan data dari source data ke bronze layer. Kemudian dari bronze layer, setelah load bronze raw data yang sudah dijalankan, maka akan masuk ke proses load silver clean data, di mana data yang berada di bronze layer nantinya akan dibersihkan sedemikian rupa dan juga sesuai standarisasi. Nantinya akan berupa data yang bersih. Kemudian setelah itu akan dilakukan data quality check, lalu dilanjutkan ke gold data, di mana tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kemudian ada tambahan lagi yaitu data quality check untuk gold layer-nya. Di sini kita langsung jalankan saja prosesnya. Di sini sudah selesai dan sudah berhasil semua prosesnya. Di sini kita bisa lihat dari grafnya sendiri. Sudah sukses semua ya. Kemudian di sini kita bisa cek masing-masing lognya sesuai dengan proses yang diinginkan. Di sini saya menambahkan log untuk memberikan penjelasan mengenai setiap proses. Di sini terdapat proses loading ke bronze layer dimulai dari table bronze transaction Excel row yang akan dilakukan load ke bronze layernya. Di sini terdapat durasi sebanyak 0,17 detik dan seterusnya dan seterusnya. Terangkat juga dilakukan kepada tabel bronze lainnya. Kemudian setelah dilakukan trunket, nanti akan dilakukan load data. Di sini kita bisa lihat load data dimulai dari transaction Excel, dari file Excel ke data warehouse di bronze layer. Di sini kita bisa tahu bahwa 7 data telah masuk ke dalam bronze layer ini dan terdapat waktu selama 0,97 detik. Begitu juga dengan data source lainnya. Ini juga sama. Ke sini terdapat 23 row dan seterusnya dan seterusnya. Total keseluruhan proses dari penguploadan dari data source ke bronze layer ini sekitar 3,23 detik. Setelah operasi load bronze raw data ini selesai, maka akan dilanjutkan ke proses load silver clean data. Oke, di sini mungkin prosesnya belum terlihat jelas sama sekali ya. Jadi kita bisa lihat langsung saja di kode Python-nya. Nah, ini adalah proses dari mengirimkan data dari bronze layer ke silver layer, di mana sebagai contoh, dikarenakan di sini kan khusus untuk data transaksi ini kan terdapat dari 3 sumber data yang berbeda, yaitu file CSV, Excel, dan juga dalam bentuk database. Di sini nantinya akan dilakukan merge melalui data frame. Nanti query-nya akan dilakukan query terlebih dahulu menggunakan library data frame, tentunya dengan koneksi yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini tinggal memasukkan saja koneksinya, ada di sini, DB connection. Dikarenakan dilakukan di localhost dan juga saya melakukan deploy ini di dalam Docker, maka di sini bisa disebutkan saja host Docker internal, karena localhost di
Karena di dalam Docker itu tidak bisa membaca localhost-nya, maka harus ditambahkan host Docker internal. Lalu kemudian tambahkan juga SQL Express-nya. Di sini saya memang 01 karena yang dipakai itu yang versi 01-nya yang saya gunakan. Di sini koneksinya kalau sudah diisi dengan sesuai, maka data dari transaksi ini akan dikumpulkan, dibaca satu-satu dari file Excel, CSV, dan juga database. Setelah itu akan dilakukan merge data, di mana datanya dari ketiga sumber ini nantinya yang berbeda akan menyatu, lalu kemudian akan di-drop duplikat, lalu kemudian data akan disortir berdasarkan transaction ID, sehingga datanya nanti akan terurut dari yang terkecil ke yang terbesar berdasarkan transaction ID-nya. Oke, setelah itu nanti datanya akan dimasukkan ke Silver Transaction Clean, sudah sesuai. Oh ya, di sini bisa kita lihat langsung saja ya, karena tadi saya belum cek juga. Karena bronze-nya sudah di-upload. Ini hasil dari data dari bronze-nya, di bronze layer. Sudah sesuai dengan yang terdapat dalam log airflow-nya. Di sini data account. Kita cari saja data account-nya. Oke, sudah sesuai ya, 23 row yang sudah termasuk. Di sini juga sudah termasuk 23 row datanya, dan juga kita bisa lihat dari data source-nya ini, mana query-nya? Sudah sesuai ya dari ini, dari database sampelnya, dari data source-nya. Sebagai contoh yang tadi account, di sini terdapat 23 row dan juga datanya sama semua. Sudah berhasil di-load ke bronze, ke layer bronze-nya. Setelah itu kita cek untuk yang silver clean data, di mana data dari bronze layer ke silver layer. Di sini kita bisa lihat silver layer. Oke, datanya juga sudah masuk dan juga sudah sesuai. Yang account masih 23. Dan untuk di proses silver layer ini dilakukan standarisasi ya, di mana khusus dalam kolom-kolom tertentu seperti city name, dan juga customer name, address, gender, dan state ini akan dilakukan uppercase, sehingga datanya nanti akan berupa kapital semua. Bisa kita lihat di database-nya, di tabelnya masing-masing. Customer name, address, dan juga gender sudah kapital semua. City name juga sudah kapital. State name juga. Oke, berarti datanya sudah sesuai. Sekarang kita lanjut ke God layer-nya. Oke. Di God layer ini seperti yang sudah kita tahu, nantinya data yang terdapat di Silver akan dipindahkan ke God layer sesuai dengan tabelnya masing-masing, sesuai dengan datanya masing-masing. Transaction clean nanti akan dikirim ke fake transaction, lalu account clean juga dikirimkan ke dim account,
Untuk customer clean, state clean, dan juga city clean nantinya akan dimasukkan ke dalam dim customer. Bisa kita lihat di dalam kodenya. Oke, ini salah satu fungsinya untuk meload data dari 3 sumber data tadi di yang silver layer, ada customer clean, state clean, dan juga city clean. Nanti akan disatukan ke dim customer. Di sini terdapat merge data atau nantinya akan dijoinkan berdasarkan left join sesuai dengan foreign key-nya masing-masing, sesuai dengan bukan foreign key ya, sesuai dengan uh, ID yang sesuai nantinya yang akan bisa dijoinkan. Untuk nantinya jadi tidak akan berupa ID lagi yang ditampilkan, tapi merupakan langsung dari nama city name dan juga state name, seperti ini. Jadi nanti tidak akan ada city ID lagi berupa angka, jadi langsung nama-nama dari city-nya tersebut. Oke, ini untuk dim customer-nya. Ini hasil dari transaction ID yang tadi dari silver layer ke gold layer sudah terurut juga. Dan juga tidak ada duplikasi. Oke. Sudah aman. Setelah itu proses oh ya, silver data quality check di sini setelah load silver clean data ini nantinya akan dilakukan quality check untuk silver layer, di mana nantinya akan dicek apakah terdapat null value, apakah terdapat duplikat primary key atau duplikat datanya. Kemudian terdapat uppercase issue untuk kolom-kolom yang terkait. Di sini uppercase issue-nya nantinya akan ditampilkan khusus untuk tabel yang diharuskan untuk kapital semua datanya. Dikarenakan account clean ini tidak ada untuk yang di uppercase check-nya, maka tidak ditampilkan. Oke. Di sini kita bisa lihat ada 20 row, 52 row, 9, 25 datanya yang sudah masuk. Kemudian ada load gold data ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah dilakukan load gold data ini nantinya akan dicek juga kualitinya untuk yang gold layer. Sini kita bisa lihat data yang sudah masuk terdapat 5, row-nya 20 dan juga tadi udah sesuai jumlah datanya. Untuk yang uppercase issue di sini hanya dicek di dalam dim customer. Karena kan datanya tadi sudah di merge, jadi data-data yang city name seperti state name tadi, address, customer name, gender, nantinya bisa dicek langsung apakah terdapat uppercase issue. Nanti semisal jika terdapat data yang tidak uppercase semua, misalkan U-nya kecil, ataupun S-nya kecil, ataupun pokoknya tidak semuanya kapital, maka nanti akan terdetek data apa yang tidak sesuai uppercase-nya. Di sini juga terdapat FK issue, di mana nanti akan terdapat foreign key yang dicek apakah sudah ada foreign key-nya. Jika belum ada, maka nanti akan terdapat pesan di sininya. Oke, sudah seperti itu. Prosesnya sudah bisa dibilang sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dari data source, nantinya dari data source, data dikirimkan dari data source ke bronze layer, ke silver layer, dan sampai ke gold. Setelah itu, oh ya ini star schema dari gold layer-nya. Di sini terdapat masing-masing dari primary key dari masing-masing tabel dan juga foreign key-nya seperti ini. Account ID fact transaction ke dim account,
dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ke sini juga. Oke, ini proses untuk ETL DWH pipeline-nya. Dan juga di sini terdapat store prosedur untuk mengetahui pertanyaan bisnis yang dibutuhkan, yaitu di sini dibutuhkan daily transaction dan juga balance per customer, di mana data yang diinginkan nanti ditampilkannya seperti ini. Terdapat date, total transaction, total amount. Nantinya data akan diagregasi. Untuk daily transaction ini nantinya akan diambil data dari transaction date, kemudian diubah datanya dari yang asalnya tipe data tanggal sampai waktunya itu dibawa jadi hanya tanggalnya doang yang dipakai. Dirubah dulu jadi date, kemudian simpan dalam nama date, kemudian dihitung total transaksinya berapa, jumlah total transaksinya berapa, dari fake transaction, kemudian kita di sini melakukan filter juga di antara start date, nanti inputnya, dan juga end date. Kemudian akan dilakukan group by berdasarkan transaction date, sehingga ngurut datanya dari tanggal terlama sampai tanggal terbaru. Seperti bisa dilihat di sini. Ini salah satu contoh inputannya. Kita coba saja langsung di sini ya. Oke, USP balance daily transaction. Oke, di sini sebelumnya saya sudah membuat. Kita bisa cek langsung ke bagian programmability. Di sini terdapat store prosedur. Di sini ada daily transaction. Kita bisa langsung saja ininya dijalankan. Sebagai contoh seperti ini. Oke, datanya sudah sesuai yang diinginkan. Oke. Sekarang untuk satu lagi yaitu get balance per customer, di mana nantinya akan dilakukan join table dari dim account, kemudian inner join, dim customer, kemudian dilakukan left join dari fake transaction juga. Nanti yang diambil yaitu customer name, tipe account-nya apa, dan juga balance-nya berapa, current balance-nya berapa. Di sini kita bisa lihat terdapat logic juga untuk balance itu initial balance tetap segitu. Untuk yang current balance ini nantinya akan dilakukan perhitungan dari data balance akan ditambahkan khusus untuk yang transaksi tipe deposit. Jadi jika ada transaksi tipe deposit, nantinya akan dilakukan tambah sekitar berapa, lalu kemudian jika ada transaksi selain deposit, maka akan dikurangi. Oke, di sini menggunakan is null dikarenakan jika tidak terjadi deposit ataupun tidak terjadi selain deposit, maka bisa dianggap sebagai nol. Bisa dianggap sebagai tidak apa-apa. Di sini dilakukan join juga. Kemudian kita filter berdasarkan status yang aktif, balance-nya. Lalu akan dilakukan pencarian nama di sini, filternya juga. Customer name-nya menggunakan tanda ini. Jadi nantinya namanya itu jika kita mengetik Sally, maka akan diambil yang ada nama Sally-nya. Kalau di sini kita ketik Juwita, maka di sini tetap akan tampil nama yang terdapat Juwita. Seperti ini. Oke, kita langsung saja query langsung untuk ini. Sudah ada juga di sini. Kita bisa langsung execute. Oke, di sini kita bisa lihat sesuai dengan input yang diinginkan, Sally
Misalkan kita ingin nama Juwita, apakah ada namanya yang Juwita? Cari data yang namanya customer, pokoknya harus ada nama Juwitanya. Oke, coba Budi. Oke, Budi tidak ada. Coba cek, cari data customer yang ada nama C-nya. Oke, Malika Cantika. Oke. Seperti itu contohnya. Di sini yang diinginkan Sally. Oke, nama Sally pun sudah muncul. Initial balance dan juga current balance-nya, yang asalnya initial balance-nya segini, dia melakukan mungkin deposito ataupun melakukan transaksi selain deposito. Kayaknya lebih banyak melakukan transaksi selain deposito dikarenakan datanya berkurang. Dan juga ini untuk yang tipe saving-nya, account type saving, datanya bertambah ya. Berarti dia melakukan deposito sekitar 100.000. Oke, mungkin seperti itu untuk store prosedurnya. Untuk pengerjaan dari proyek ini, kode-kodenya bisa dilihat di dalam GitHub repository saya, nanti tinggal bisa diklik saja linknya, dan juga nanti saya akan taruh untuk video presentasinya di sini. Oke, terima kasih terima kasih atas waktu dan tempat, dan juga telah memperhatikan presentasi saya dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undur diri dulu. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan presentasi dari saya. Saya undur diri.